Annelies Melema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, Kamu apa buka-buka, Mas? wis gak jauh maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur tuh? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Suhut menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta kelompok saya akan menjelaskan tugas karya ilmiah mata kuliah bahasa Indonesia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Heni Haryani, MPD, karena berkat bantuannya dan bimbingannya kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saniada Kamil, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Halo, nama saya Yesran Razak. Nama saya Luda Asmi. Nama saya Karisma Putri. Halo, saya Amina Gayuniati. Halo, nama saya Rahmi Huda. Kami meresensi film Bumi Manusia atau The Art of Mankind. Rekan saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari film ini. Film Bumi Manusia atau The Earth of Mankind. Film ini menceritakan kehidupan pada abad 20 di mana pemerintah kolonial Belanda masih tinggal di tanah air. Film ini diangkat dari novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur dan dijadikan film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures. Film ini dirilis pada tahun 2019, tanggal 9 Agustus. Film ini dinominasikan ke dalam 12 kategori Festival Film Indonesia. Film ini mendapat banyak penonton, sekitar jutaan, dan mendapatkan 52 miliar. Kami akan menjelaskan pemeran dan beberapa watak.
Film ini memiliki dua pemeran utama. Yang pertama ada Iqbal Ramadan sebagai Minke. Minke adalah seorang pribumi yang berwatak keras dan dia haus akan ilmu. Dia tidak suka pemerintah dan dia tidak suka diperintah. Nah, pemeran utama yang kedua ada Mawar De Jong sebagai Enelis Melema. Enelis merupakan anak dari Nyai Ontosoroh dan Herman Melema. Yang ketiga ada Ino Febrianti sebagai Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh merupakan ibunda dari Enelis. Yang keempat ada Jerome Kurnia sebagai Robert Surhoff. Robert Surhoff merupakan teman dari Minke. Ada Giorgiono Abraham sebagai Robert Melema. Robert Melema merupakan kakak dari Enelis. Ada Brian Domani sebagai Jan Daparste. Brian Domani merupakan teman dari Minke. Ada Salome van Grosspen sebagai Miriam. Ada Peter Stark sebagai Herman Melema yang merupakan ayah dari Enelis Melema. Ada Ayu Laksmi sebagai ibu Minke. Ada Ciara Nadine Brosnan sebagai Mai Marais. Ada Hans De Kraker sebagai Jian Marais. Ada Raditya Evandra sebagai pemeran figuran. Ada Ton Fail sebagai pemeran figuran. Ada Amanda Hoironisa sebagai Sani Kemuda. Ada Christian Sugiono sebagai Commerce. Ada Aravinda Kirana sebagai pemeran figuran. Ada Doni Damara sebagai Bupati B. Ada Kelly Tandiono sebagai Maiko. Cerita ini diawali dari pergantian abad 19 ke abad 20. Kita menceritakan sosok Minke. Ia adalah sosok pemuda Jawa yang sedang menempuh pendidikan di HBS atau saat ini bisa disebut SMA. Hanya keturunan pribumi ternama yang bisa melakukan atau menempuh pendidikan tersebut. Pada suatu hari, datanglah seorang teman Minke ke rumahnya yaitu Surhoff dan mengajaknya untuk pergi ke rumah mewah bak istana. Sebenarnya, Surhoff memiliki tujuan lain untuk mengajak Minke ke rumah tersebut. Karena ia ingin memiliki pandangan yang tinggi kepada salah satu wanita yang ada di rumah itu. Ternyata Surhoff memiliki tujuan lain untuk mengajak Minke ke rumah tersebut. Ia ingin membuat Minke terlihat rendah dan Surhoff ingin membuat dirinya terlihat tinggi di pandangan seorang wanita yang ada di rumah itu, yaitu Enelis Melema. Dia adalah seorang keturunan Indo, yaitu Eropa Indonesia, yang bernama Herman Melema. Sang bapak dan ibunya bernama Nyai Ontosoroh, yaitu warga pribumi. Tapi Nyai Ontosoroh berbeda dengan warga pribumi lainnya, karena Nyai Ontosoroh memiliki akal yang cerdas, otak yang cemerlang, dan memiliki bisnis yang banyak, dan dia bisa mengelola bisnis yang diberikan oleh suaminya, yaitu Herman Melema, yang mana adalah ayah dari Robert Surhoff dan juga Enelis Melema. Sesampainya di rumah itu, Minke dan Surhoff bertemu dengan Robert Melema. Dan tak lama dari situ ia bertemu dengan Enelis Melema, anak dari Nyai Ontosoroh dan Herman Melema. Ia memiliki seorang kakak yaitu Robert Melema. Tak lama sesampai ia di rumah tersebut, ia bertemu dengan Enelis Melema. Pada saat pertama kali ia melihat Enelis Melema, disitulah pertama kali ia merasakan jatuh cinta kepada Enelis Melema. Dan sebenarnya Enelis Melema itu seorang wanita yang sulit jatuh cinta kepada lawan jenis. Tapi entah mengapa saat ia melihat Minke, hatinya terketuk dan langsung jatuh cinta kepadanya. Setelah pertemuan itu yang membuat mereka saling jatuh hati, Minke pun pulang ke rumahnya. Lalu ia mendapat surat dari ibunya Enelis yang berisi ia meminta Minke untuk datang lagi ke rumahnya. Mengapa? Karena Nyai Ontosoroh tahu bahwa anaknya dan Minke saling jatuh cinta satu sama lain. Singkat cerita, Enelis dan Minke pun dihadapi dengan berbagai masalah. Yang pertama, cinta mereka ditentang oleh berbagai pihak. Yang pertama oleh ayahnya, yang kedua oleh bangsa Eropa. Dan setelah itu pun Minke lebih memilih untuk tinggal di rumah Enelis
Dan mengetahui itu, ayahnya pun marah dan menyuruh Minke untuk pulang dan melanjutkan sekolahnya. Saat berpisah dengan Minke, trauma Annelies pun kambuh. Trauma tersebut disebabkan oleh kakak kandungnya yang bernama Robert Mellema. Akhirnya mereka menikah, walaupun tanpa persetujuan dari ayah kedua belah pihak. Lalu setelah pernikahan itu, akhirnya kakak tirinya pun datang dan mempermasalahkan pernikahan Nyai Antosoro dan Herman Mellema. Ketika kakak tirinya Annelies Mellema mempermasalahkan status pernikahan dari Herman Mellema dan Nyai Antosoro, Minke dan Annelies tidak mempermasalahkan status pernikahan orang tuanya. Mereka tetap saling mencintai dan menjaga hubungan antara kedua orang tuanya. Menurut anak pertama Herman Mellema dan istri pertamanya di Belanda, pernikahan antara Nyai Antosoro dan Herman Mellema tidak sah. Tidak ada bukti tertulis di antara mereka bahwa mereka telah menikah secara agama maupun secara negara. Oleh karena itu, akhirnya mereka dihadapkan pada persidangan demi persidangan yang akan memutuskan apakah hak asuh Annelies akan jatuh kepada tangan Herman Mellema atau kepada Nyai Antosoro. Hal ini berarti apabila Annelies dinyatakan bukan anak dari pernikahan sah antara Nyai Antosoro dan Herman Mellema, maka Annelies akan kembali ke Belanda kepada walinya. Kenapa? Karena Herman Mellema terbunuh di suatu rumah bordil yang dicurigai adalah diracuni oleh mucikari pemilik rumah bordil tersebut. Maka dari itu, karena antara Herman Mellema tidak ada ikatan pernikahan ataupun bukti apapun yang mengarah ke situ, oleh karena itu Nyai Antosoro dianggap bukan ibu kandung dari Annelies Mellema. Hal itu membuat Annelies harus pergi ke Belanda, diasuh oleh walinya di sana dari keluarga sang ayah yaitu Herman Mellema. Hal ini membuat Minke dan Nyai Antosoro sangat terpukul, sangat bersedih. Mereka berjuang terus datang ke pengadilan, bahkan Minke menulis beberapa kali surat untuk diterbitkan di koran Surabaya waktu itu. Terus berjuang walaupun menemui banyak kesulitan, tapi Nyai Antosoro dan Minke berjuang hingga pada akhirnya perjuangan mereka harus berakhir dengan kekalahan. Annelies dinyatakan bukan anak hasil pernikahan yang sah dari Herman dan Nyai Antosoro, sehingga harus dijemput paksa oleh wali dari Belanda. Hal ini membuat seluruh rakyat, baik itu pribumi ataupun juga dari keturunan Belanda yang tinggal di dekat rumah Annelies dan mengetahui hubungan antara Minke dan Annelies berduka. Rakyat berduka dan juga ada peperangan agama, peperangan antara kaum ulama dan juga dari aparat Belanda waktu itu. Mereka berantem, terjadi pertikaian berdarah, sang ulama meninggal karena mempertahankan Annelies untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya. Tapi akhirnya Belanda yang menang. Hal ini karena diskriminasi dari pihak Belanda atau Eropa kepada bangsa pribumi Indonesia. Amanah yang terkandung dalam film ini yaitu kita sebagai manusia sepatutnya tidak gampang untuk menyerah. Selain itu, kita juga harus memperjuangkan apa yang kita inginkan sampai dapat, dan kita harus membela tanah air tercinta apapun situasinya. Sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Nurul Huda. Ya Allah. Mana kamu?